Hai, selamat hari Minggu. Saya berdoa supaya kita tetap semangat, supaya kita tetap menjaga kesehatan kita, dan walaupun situasi seperti ini, kita tetap mau hidup sebagai murid Yesus yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang ini mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami punya Engkau dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Kami selalu mau punya kehidupan yang berkenan kepada Engkau. Biarlah Tuhan Kau bimbing kami, jaga keluarga kami, juga jaga hati kami Tuhan. Supaya dalam keadaan begini pun kami tetap semangat, kami tidak mau melayani Engkau, kami tidak mau hidup persis apa yang Engkau mau. Hari ini kami akan mendengar sebagian daripada firman Engkau, berkati kami, ubah hidup kami dan ubah hati kami. Biarlah Tuhan hari demi hari kami semakin dekat dengan Engkau. Sertai berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Sekali lagi saya mau berterima kasih karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Dan ini adalah minggu terakhir dalam bulan ini. Tema kita masih sama, yaitu exalted above the heaven. Lebih tinggi daripada tingkat sorga. Yang dimana kita tahu kita diambil dari Ibrani pasal yang ke-7 di ayat 26 yang dikatakan, sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat sorga. Jadi ini satu ayat yang saya rasa sangat luar biasa. Kita punya imam besar yang begitu hebat. Dibilang lebih tinggi daripada tingkat sorga. Nah, kalau kita bicara tentang kitab Ibrani adalah kitab yang dituliskan, yang ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Yang pada awalnya mereka sangat semangat dengan Yesus. Pada awalnya mereka mempunyai satu hubungan yang sangat luar biasa dalam Yesus. Dengan apa? Kehidupan mereka, kehidupan rohani mereka. Tetapi yang kita sedih adalah berjalannya waktu, mereka mulai goyah. Berjalannya waktu ketika penganiayaan datang, pengaruh dari luar mulai masuk ke dalam hidup mereka. Dan gak cuma itu, mereka mulai lagi kembali tertarik kepada tradisi Yahudi mereka. Mereka mulai lagi mencintai tradisi Yahudi mereka. Nah, karena mereka biarkan pengaruh itu makin datang dalam hidup mereka. Nah, akhirnya semuanya mulai apa? Mereka menggantikan iman mereka. Ya, dari mereka karena mereka mulai mencintai itu semua, mereka mulai menggantikan pengabdian mereka. Pengabdiannya mereka tidak lagi kepada Yesus. Tidak lagi fokus kepada Yesus. Karena itu apa? Penulis kitab Ibrani sangat prihatin bahwa pendengarnya berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Mereka bisa meninggalkan kepercayaan mereka kepada Yesus. Penulis Ibrani juga sangat khawatir bahwa orang-orang percaya yang ditulis ini menjadi bayi rohani, ya, menjadi bayi rohani di tengah-tengah dunia yang sangat berbahaya secara rohani ini. Karena apa? Karena ketidaktahuan mereka akan kebenaran daripada firman Tuhan, ini bahaya. Ini bisa membuat mereka murtad dari kehidupan yang harusnya mereka punya. Mereka akan murtad dari Kristus dan akan kehilangan hidup yang kekal itu. Nah, itu yang sangat menakutkan. Nah, apalagi yang menarik, dan itulah mengapa akhirnya penulis berinisiatif untuk memastikan bahwa orang-orang Kristen Yahudi itu, mereka mau mengambil bagian kedewasaan kerohanian. Supaya apa? Supaya mereka jangan cuma puas, terus-menerus menjadi bayi rohani, dan hanya puas dengan firman Tuhan yang biasa-biasa saja. Jadi pagi ini, brother sister, saya ingin beritahu kita, mengapa kita perlu mengetahui kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Kita makin bertumbuh. Kita makin melihat Yesus itu imam yang kita benar-benar harus tahu lebih dalam. Supaya keyakinan kita
tidak goyah. Nah, hari ini saya mau kita belajar dari Ibrani pasal 7 di ayat 24 sampai 28. Mari kita baca sama-sama. Dikatakan di ayat 24, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain, karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat langit. Ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal ini telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang meliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ini satu ayat yang menurut saya sangat luar biasa. Ayat ini lagi sebuah ayat yang ada kontrasnya, yang sedang membuat sebuah perbandingan yang luar biasa. Ya, ayat ini bayangin, dia lagi membandingkan iman sebelumnya dari sistem Yahudi dengan imam besar yang baru, yaitu Yesus Kristus. Ya, bayangin ketidaksempurnaan iman yang sebelumnya dibandingkan dengan kesempurnaan Yesus. Manusia memang nggak bisa dihindarkan. Kita butuh seorang imam. Kita butuh seorang pengantara untuk bisa datang kepada Tuhan. Nah, tetapi di bawah sistem perjanjian lama, manusia diangkat sebagai imam, dan para imam tugasnya melayani umat Israel. Mereka mempersembahkan korban untuk menebus dosa-dosa umatnya. Itu adalah tugas mereka. Mereka harus mewakili umat Allah supaya mereka bisa membawa semua pengharapan-pengharapan ke hadapan Tuhan. Mereka sebagai pengantara yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi masalahnya ada dengan sistem yang lama ini. Ya, manusia yang sistem lama ini apa? Manusia yang diangkat menjadi imam itu adalah manusia biasa seperti kita. Dan manusia biasa sudah pasti jelas, kita tidak bisa memenuhi standarnya Tuhan. Kita nggak bisa memenuhi standarnya Allah. Kenapa? Bayangkan. Karena itulah maka selalu ada pergantian dalam jabatan imam. Setiap kali ada imam yang meninggal, maka akan dicari penggantinya. Dari generasi sampai generasi demi generasi, selalu ada imam-imam yang baru. Para imam, pertama-tama mereka harus pergi menebus dosa mereka sendiri sebelum mereka berurusan dengan dosa-dosa orang. Pengorbanan demi pengorbanan harus dipersembahkan berulang-ulang. Itulah yang terjadi di perjanjian lama. Tapi sangat berbeda apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, di ayat 24 dikatakan, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa keimanan Yesus bertahan sampai selama-lamanya. Keimaman Yesus tidak tergantikan. Kenapa? Karena Yesus nggak pernah mati. Yesus selalu hidup. Perjanjian lama, kalau keterbatasan tugas imam, selalu kalau mereka mati, ada yang baru. Yesus nggak sama sekali. Karena itulah hasil keimaman Yesus adalah Yesus dapat menyelamatkan orang-orang yang dekat kepadanya. Sekali lagi saya bilang, hasil keimanan Yesus adalah Yesus dapat menyelamatkan orang yang mendekat kepada Allah. Saya mau tanya jemaat hari ini, seberapa dekatnya kita dengan Tuhan? Seberapa intimnya hubungan kita dengan Tuhan? Karena keimanan Yesus hanya akan menyelamatkan orang-orang yang dekat kepadanya. Nggak bisa hari kita cuma datang ibadah, kita lakukan aktivitas, tapi kita tidak punya keintiman yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Karena di ayat 25, ya, ketika dikatakan bahwa Yesus apa? Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Apa maksudnya ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna? Maksudnya adalah Yesus itu adalah keselamatan untuk selama-lamanya. Ya, Yesus bisa menyelamatkan sekali untuk selama-lamanya. Kenapa Yesus cuma cukup sekali saja? Karena Yesus yang tadi bilang, dia hidup selama-lamanya. Jadi keselamatan melalui Yesus ada semua yang kita butuhkan untuk masuk surga. Ya, tanpa keselamatan melalui Yesus, kita nggak bisa. Karena imam yang kita punya hari ini, inilah imam yang sempurna. Apalagi yang saya merasa yang luar biasa adalah di ayat 26-27. Ada dua alasan yang saya mau kita belajar bersama-sama. Mengapa Yesus ada satu-satunya yang kita butuhkan untuk sampai kepada Allah. Mengapa Yesus menjadi pengantara yang hidup, pengantara yang lebih baik daripada yang lain. Saya mau kita belajar bersama-sama tentang itu ya. Ini semua apa? Berhubungan dengan kesempurnaan Yesus. Bapak, sister, jemaat, saya mau kita sangat bersyukur hari ini. Kita menyembah, kita punya pengantara yang lebih baik. Pengantara yang sempurna. Dua hal mengapa kita perlu. Yang pertama saya mau kita lihat. Di Ibrani pasal 7 ayat 26 dikatakan. Sebab imam besar yang demikian, yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat sorga. Nah, kenapa saya mau bilang bahwa kita mau Yesus adalah sebagai pengantara yang sempurna. Yang pertama, poin saya pertama, karena Yesus sempurna dalam karakternya. Itulah mengapa Yesus adalah imam besar, karena dia sempurna dalam karakternya. Apa maksudnya sempurna? Ya, saya sangat menarik kalau kita baca di ayat 26 ini kita lihat ada 4 karakter Yesus yang tercantum di ayat 26 ini. Ya, kalau kita bicara tentang karakter, betul ya? Karakter adalah isu yang paling banyak diperdebatkan. Nah, seberapa pentingkah karakter itu? Saya mau tanya gini, bayangkan kalau ada seorang Kristen, tetapi karakternya tidak seperti orang Kristen seharusnya. Bagaimana pendapat kita? Kalau kita ada orang-orang mengaku dirinya adalah murid Yesus, adalah Kristen yang semangat, Kristen yang melayani, Kristen yang rela berkorban. Tetapi kok sehari-hari karakternya nggak mencerminkan seorang Kristen seharusnya. Bayangkan kalau hari ini kita tentu akan mempertanyakan kalau ada seorang pemimpin atau tokoh masyarakat yang nggak menjadi contohan. Betul nggak? Kita akan mempertanyakan juga. Kalau hari ini ada seorang Kristen yang hidupnya juga nggak menjadi contohan. Betul nggak sih? Saya mau bertanya hari ini, jemaat. Apakah kita ada seorang Kristen yang menjadi contohan buat orang lain? Sedih kalau hari ini hidup kekristenan kita tidak lebih baik daripada orang dunia. Sedih hari ini kalau karakter hidup kita tidak lebih baik daripada orang dunia. Kalau bicara tentang karakter, brother sister, kita apa yang menarik sih kalau kita lihat karakter Yesus? Kalau kita lihat karakter Yesus, kita menemukan ada satu karakter yang tidak biasanya. Kita nggak menemukan karakter, satupun karakter yang salah dengan karakter Yesus. Yesus selalu lulus dalam ujian karakternya.
Bagaimana dengan kita hari ini? Kita manusia yang berdosa, betul ya? Kita semua punya sesuatu, hal yang kita nggak bisa banggakan dengan apa yang pernah kita lakukan. Kita manusia berdosa, kita manusia yang penuh dengan kebodohan yang pernah kita lakukan, yang nggak bisa kita banggakan sama sekali. Tetapi sangat berbeda dengan karakter Yesus. Yesus dikatakan tidak bernoda. Yesus dikatakan Yesus tidak pernah melakukan apapun yang memalukan dirinya. Makasih bilang, mengapa Yesus layak jadi imam besar buat kita? Karena Yesus sempurna dalam karakternya. Ya, apa yang dikatakan oleh kita? Apa sih sumber karakter yang begitu luar biasa? Yang pertama dikatakan Yesus itu saleh atau holy. Yesus itu kudus. Apa artinya menjadi kudus? Menjadi kudus, Yesus mengapa dikatakan kudus? Karena Yesus apa? Yesus bisa memenuhi semua kriteria Tuhan. Yesus memenuhi semua kriteria yang Tuhan minta. Karena itu Yesus harus kudus. Dan dia memang kudus. Nah, kalau kita bicara tentang kekudusan, kekudusan juga berarti apa? Dipisahkan. Kekudusan juga berarti apa? Ketika kita bicara sesuatu yang kudus, itu ada pengertian bahwa itu harus didedikasikan untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang kekudusan, kalau kita bicara kita mau melayani Tuhan, kalau kita hidup mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus punya kekudusan. Sama seperti imam besar kita yaitu Yesus yang lebih tinggi dari apa. Karena itu, dalam pengertiannya, kita pun harus hidup kudus. Karena itu kita telah apa? Dipisahkan dari kehidupan duniawi untuk apa? Digunakan bagi pelayanan Tuhan. Brother sister, kalau hari ini kita mau melayani Tuhan, kita mau menjadi alatnya Tuhan, kita mau menjadi penyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan gak mau kita bermain-main dengan dosa kita. Tuhan gak mau kita bermain-main dengan kelemahan-kelemahan yang kita punya. Tuhan gak mau kita beri alasan karena kita manusia yang lemah. Tapi Tuhan mau kita lihat, kita hidup mau bergantung kepada Allah yang kudus. Karena dia kudus, dia akan memampukan kita untuk hidup kudus. Gimana hidup kita hari ini? Yesus dikhususkan untuk pekerjaan khusus yang Yesus harus lakukan dalam apa? Memberi kita kesempatan untuk keselamatan. Tuhan kudus. Apalagi dikatakan? Dikatakan dia tanpa salah. Ya, tanpa salah beberapa versi menggunakan kata tanpa celah atau tidak berbahaya. Bukankah ketika seseorang dituduh melakukan sebuah kejahatan, dia kan harus dibuktikan dia ini bersalah atau dia tidak bersalah. Ya, kita semua bersalah atas sesuatu. Kita ada aja membuat kita melanggar hukum Tuhan. Kita nggak sempurna dalam memelihara hukum Tuhan. Nggak ada yang mampu kecuali Yesus. Itulah sebabnya para imam di perjanjian lama, mereka harus apa? Mempersembahkan korban untuk dosa-dosa mereka sendiri, dan setelah itu baru mereka korban apa? Untuk dosa umat. Nah, kita semua apa? Selalu punya sesuatu yang buruk dalam diri kita. Betul nggak? Kita selalu memiliki sesuatu yang nggak bagus. Yesus berbeda. William Barclay bilang, tidak ada yang tersisa di dalam dirinya selain kebaikan. Yesus itu udahlah Tuhan yang memang harus kita sembah.
Dan inilah yang kitab penulis Ibrani mau meyakinkan kepada pembaca-pembaca. Saya percaya ini pun kita harus bisa lihat. Kita semua bersalah. Tetapi Yesus tidak bersalah. Karena itu jemaat, kita butuh Yesus. Jangan tunda lagi. Ambillah keputusan sekarang. Kembalikan hati kita. Amin. Apalagi karena tadi bang tanpa noda, ya. Terjemahannya juga bilang kata itu bisa berarti murni, tidak tercela. Noda adalah kita bicara tentang kontaminasi. Ya, biasanya kalau pakaian kita kena noda makanan, noda kotoran, bisa apa? Pakaian itu kita buang ke sampah, ya. Kita nggak makainya, atau kita pakai untuk pekerjaan yang kotor aja. Jadi tak bernoda ini lagi dikatakan bahwa Yesus itu tanpa noda. Berarti Pak Yesus itu murni, nggak punya celah, nggak tercemar, nggak terpolusi, tidak bercacat. Dia nggak terkotori oleh apapun. Keadaan yang tidak bernoda itulah yang memungkinkan Yesus masuk ke hadirat Allah. Yang tidak bernoda itulah yang membuat dia bisa menjadi penyelamat kita yang luar biasa. Apalagi karena dibilang, dia terpisah dari orang berdosa. Ini yang menarik. Yesus tiba terpisah dari orang berdosa. Apa maksudnya? Bayangin, ketika Yesus berada di dunia, ketika Yesus berada di tengah-tengah atau di antara orang-orang berdosa, karena semua manusia adalah orang berdosa. Ketika Yesus berada di antara umat manusia, Yesus itu bebas dari dosa. Ketika Yesus dicobain seperti orang lain dicobain, Yesus tetap aja nggak berbuat dosa. Yesus hidup di antara orang-orang berdosa, tetapi Yesus tidak pernah terjemar oleh dosa. Dia tanpa salah. Itulah juga brother sister hari ini. Berarti kita tidak bisa memberi alasan kalau kita berbuat dosa. Itu semata-mata lingkungan kita. Kita nggak bisa beri alasan kalau kita berbuat dosa itu karena orang lain. Itu bukan tentang lingkungan. Itu bukan tentang orang lain. Mungkin ada berimpact. Tapi itu lebih apa? Tentang hati kita. Saya mau tanya hari ini. Apakah kita seorang yang sangat gampang memberi alasan karena dosa-dosa kita? Apakah kita adalah seorang yang sangat gampang menyalahkan keadaan? Atau kita adalah orang yang mengakui bahwa kita salah. Dan kita mau dibantu. Dan kita mau datang kepada imam besar kita. Kepada Allah kita. Yang sempurna karakter ini. Brother sister, kita lihat hari ini bagaimana sempurnanya karakter Yesus. Dan dia, itulah kenapa mengapa dia lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Amin. Yang kedua yang saya mau kita belajar di ayat 27 dikatakan, poin kedua saya bilang, Yesus juga sempurna dalam pengorbanannya. Kenapa saya bilang Yesus sempurna dalam pengorbanan? Karena dia 7 bilang, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosa sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya untuk satu kali, untuk selama-lamanya. Kenapa? Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi poin saya yang kedua adalah apa? Yesus sempurna dalam pengorbanannya. Pengorbanan Yesus itu sempurna. Dia begitu, waktu dia melakukan pengorbanan, dia sempurna dalam apa? Menyiapkan semua yang kita butuhkan. Apa sih yang kita butuhkan? Pengampunan dan keselamatan kita. Nah, sangat berbeda dengan pengorbanan yang dipersembahkan oleh para imam di perjanjian lama. Mereka harus diulang. Setiap tahun harus ada sekali mereka melakukan korban itu, yaitu pada hari pendamaian. Para imam apa? Mengorbankan apa? Mempersembahkan korban untuk dosa seluruh
bangsa. Tetapi sebelum mereka mempersembahkan korban bagi orang lain, mereka terdahulu hal memberikan korban sembahan untuk diri mereka sendiri. Persembahan korban itu harus dilakukan setiap tahun, berulang terus menerus. Nah, hari ini kita bersyukur. Saya cuma mau bilang gini, jika bukan karena pengorbanan Yesus, kita akan terikat oleh ritual yang sama. Kalau Yesus tidak pernah menjadi korban yang sempurna buat kita, hari ini kita juga harus memberi korban. Terus menerus, setiap tahun datang. Bayangin ya, sudah memberi korban terus menerus, ditambah lagi ternyata persembahan korban itu tidak sempurna. Kenapa korban persembahan itu nggak sempurna? Karena mereka tidak dipersembahkan oleh manusia-manusia yang sempurna. Karena itulah mereka harus dipersembahkan berulang, dan berulang. Kita bersyukur. Kalau nggak apa? Kita lakukan sama dan itu nggak cukup dan tidak sempurna. Kita bersyukur Yesus adalah korban persembahan yang sempurna. Nah, ada dua hal. Kenapa sih dibilang dia ada sebuah korban yang sempurna? Ya, menarik dia tujukan tadi dibilang, ya. Dia apa? Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi itu membuat nilai dari pengorbanannya itu yang luar biasa, nilainya yang bernilai itu. Karena apa? Tadi bilang kan, Yesus adalah korban yang sempurna. Kenapa dia menjadi korban? Karena apa? Yesus sendiri menjadi korban bagi dosa-dosa kita. Yesus menderita bagi kita. Yesus menderita karena dosa kita. Agar apa? Kita mengalami pengampunan. Perjanjian lama mengharuskan hewan yang digunakan dalam pengorbanan harus sempurna, tidak bercacat, harus tanpa cacat, harus tepat. Dan korban binatang itu pun masih belum cukup. Bayangin, nggak sempurna. Nggak bisa. Nggak cukup. Tapi yang Yesus korbankan begitu sempurna. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagai Tuhan, Yesus menjadi sempurna untuk pengorbanan itu. Di atas semuanya itu, Yesus tidak perlu mempersembahkan korban untuk dosa-dosanya sendiri. Kenapa? Karena Yesus adalah anak domba yang sempurna, kudus, nggak bercacat, tidak bersalah, tidak bernoda, murni, yang menderita apa? Karena untuk apa? Kematian karena dosa-dosa kita. Brother sister, jemaat, ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus menjadi korban yang paling berharga untuk dosa-dosa kita. Nilai dari apa yang Yesus lakukan di luar batas kita. Saya nggak tahu apa perasaan kita saat ini. Saya nggak tahu apakah Yesus berharga buat kita hari ini. Saya nggak tahu berapa bersyukurnya kita hari ini. Saya nggak tahu berapa banyak kita rela berkorban untuk Yesus. Yesus bernilai. Maka pengorbanannya punya nilai yang luar biasa. Apa yang lagi membuat pengorbanan Yesus begitu sempurna? Ya, di Ibrani pasal 10 ayat 12 dibilang, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu kali korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ya, yang kedua apa? Ketegasan dari persembahannya. Satu korban berarti hanya itu saja. Hanya satu kali kebutuhan saja. Hanya satu kali pengorbanan saja. Pak ini katakan apa? Dia melakukan sekali untuk selama-lamanya. Nggak perlu diulang. Nggak bisa diulang. Dan pengorbanan Yesus nggak bisa ditiru.
Brother sister, bayangin pertama kali itu Yesus datang ke dunia, Yesus datang sebagai hamba yang menderita. Yesus lahir di kandang. Yesus memiliki kehidupan yang sederhana, bahkan boleh bilang dia miskin saat dia bertumbuh dewasa. Yesus ditolak, Yesus dibunuh. Kematiannya melunasi seluruhnya. Jangan lupa, Yesus akan datang lagi. Tetapi dia datang tidak sebagai hamba yang menderita. Yesus akan datang lagi sebagai hakim, sebagai raja penakluk. Brother sister, jadi apa yang saya mau katakan kepada kita hari ini? Yesus selalu hidup untuk menjadi pengantara dan gak pernah salah lagi. Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh dunia. Allah tahu kebutuhan kita. Jika memang kalau kita ada kebutuhan, kita ada sebuah informasi, Tuhan akan ngirim seorang yang berpendidikan. Jika Tuhan tahu bahwa kebutuhan kita ada teknologi, Tuhan akan kirim ilmuwan yang hebat. Jika kebutuhan kita ada uang yang paling penting, mungkin Tuhan akan ngirim seorang ekonom yang lebih luar biasa. Jika kebutuhan kita terbesar adalah kesenangan, mungkin Tuhan akan mengirim seorang penghibur yang luar biasa. Tapi kebutuhan kita terbesar bukan itu. Kebutuhan kita yang terbesar adalah pengampunan. Karena itu, Tuhan mengirim seorang juru selamat. Terlepas dunia mau bicara apa, Yesus ada satu-satunya Tuhan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Saya mau tanya, Tuhan sudah nggak hari ini menjadi bagian daripada hidup kita? Saya mau tanya hari ini, Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Cuma tanya apa yang telah kita korbankan untuk Tuhan? Harga apa yang kita sudah bayar karena kita mau hidup benar di hadapan Tuhan? Apa yang telah kita korbankan? Area mana dalam hidup kamu yang kamu rela sacrifice buat Tuhan? Kamu rela diubahkan. Area mana coba tanya? Kita bersyukur. Tuhan sudah melakukan yang paling susah. Kita hanya lakukan bagian yang paling gampang. Brother sister, saya mau tutup dengan ini. Setiap minggu kita mengadakan perjamuan kudus. Yesus juga memerintahkan murid-muridnya ambil bagian dalam peringatan kematian dan kebangkitannya. Karena itu mengingatkan kita bahwa Yesus akan datang lagi. Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Yesus mati untuk dosa saya dan dosa-dosa kamu. Tapi saya mau tanya, betul nggak Yesus adalah Tuhan atas hidup kita hari ini? Saya cuma katakan, nggak ada gunanya bagi kita. Kalau kita mau mengingat apa yang Yesus lakukan untuk kita, tapi apa? Tetapi apa? Tuhan tidak berkuasa atas hidup kita. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya kita mengambil komuni, jamuan. Tapi kalau bukan Yesus Tuhan atas hidup kita, maka sia-sialah semuanya. Tetapi jika Yesus itu ada Tuhan atas hidup kita, mari kita berubah seperti apa yang Tuhan inginkan. Mari kita meninggalkan manusia lama kita. Ketika kita menerima perjamuan kudus, ingat, Yesus adalah imam besar kita. Yesus ada satu-satunya jalan menuju kekekalan. Saya mau ngajak kita, mari kita luangkan waktu untuk Yesus. Untuk apa yang telah Yesus lakukan. Dia lebih tinggi. Dia lebih besar. Dia lebih baik. Dua hal yang kita belajar. Mengapa Yesus adalah imam besar yang luar biasa. Yang sempurna. Karena karakternya sempurna. Karena pengorbanannya sempurna. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kita sangat bersyukur. Rohani kita punya imam besar yang luar biasa. Kita bersyukur hari ini kita punya Tuhan yang karakternya sempurna. Pengorbanannya sempurna. Keselamatan kami terjamin. Kami
perlu hidup terus seperti apa Engkau mau, supaya tidak menjadi sia-sia. Sertai berkati kami semua. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin.